Shalom, terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang masih menganugerahkan kehidupan bagi kita semua sampai saat ini. Dan saat ini, mari kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus oleh karena anugerah yang Engkau menyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada bersama-sama di setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami rindu lagi untuk mau belajar tentang firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus biarlah Engkau mau bersama-sama dengan kami sehingga kami mampu memahami apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih jauh daripada itu, ampuni kami untuk setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, sehingga kami boleh dilayakkan Tuhan untuk ada di sekitar firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua, karena saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang dituntun dalam renungan harian keluarga yang diambil di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-14. Dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, judul dari pembacaan kita di saat ini yaitu bertekun sehati berdoa bersama. Nah, apa yang dilakukan murid-murid Yesus ketika mereka berkumpul di suatu ruangan dan ketika mereka mengalami atau menghadapi ketakutan yang luar biasa. Nah, tentu mereka semua akan bertekun dengan sehati dalam doa secara bersama-sama. Menjadi satu hati adalah hal yang sangat tidak mudah. Memang sulit, tapi bukan berarti kita tidak bisa. Ketika berada dalam keadaan aman, damai, dan sejahtera, seringkali kita tidak membutuhkan dan mempedulikan orang lain. Lain halnya, kalau kita berada dalam kesulitan, maka pasti kita akan membutuhkan pertolongan orang lain. Atau ketika menghadapi masalah bersama, seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus Kristus. Ketika ada kebutuhan dan kepentingan bersama, akan tetapi murid-murid Yesus Kristus tidak hanya sehati ketika mereka berada dalam rasa takut. Sebab ketika mereka kuat dan berani setelah menerima Roh Kudus, ternyata mereka tetap sehati, setujuan, dan kompak menjadi saksi Yesus Kristus yang mati dan bangkit lalu naik ke surga sebagai jalan keselamatan manusia. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti bisa menjadi sehati sepikir jika tetap satu hati dan satu tujuan melakukan kehendak Yesus Kristus dengan rajin membaca firman Tuhan, bertekun di dalam doa. Tekun memiliki arti bahwa harus rajin, harus bersungguh-sungguh, dan harus rela menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan sumber daya yang dimiliki. Ada rumah tangga Kristen yang hancur karena suami istri tidak lagi sehati. Perpecahan dalam gereja terjadi karena tidak lagi sehati. Terkadang para pelayan Tuhan melayani bersama tetapi tidak sehati. Kita memang berbeda dalam banyak hal, sebab tidak ada manusia yang sama, tetapi kehendaknya dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus kepala gereja, kepala rumah tangga, maka kita harus sehati dalam pelayanan dan tekun berdoa bersama. Saudara-saudara kita yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah selalu siap untuk mendengarkan kita. Yesus Kristus berkata dalam Lukas 11 ayat 10, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan
dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Janji firman ini memberi jaminan bahwa Tuhan Allah akan menjawab setiap doa sesuai waktu dan kehendaknya. Karena itu, tekunlah berdoa dalam segala keadaan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jangan ada alasan kita tidak berdoa, karena doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Oleh karena itu, peliharalah komunikasi dengan Allah, maka percayalah kehidupan kita akan dijaga, dipelihara, ditolong, bahkan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat ini kami boleh lagi membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus kami mampu melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami akan selalu tekun berdoa bersama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Hingga kami bisa menjadi sehati dalam setiap kali kami mengambil keputusan dan bertindak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan dalam seluruh kehidupan kami di sepanjang hari, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh rahmat. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita saat ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai hati.